Halo, Joko Sese di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas protokol TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah dua protokol dari banyak protokol yang ada pada fungsi transport layer. Dua protokol ini menjadi bagian dari TCP/IP suite dan merupakan protokol de facto yang digunakan di lapangan untuk jaringan komputer saat ini berbasiskan switching dan menggunakan model TCP/IP. Jadi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya perbedaannya gitu ya TCP dan UDP? Kedua-duanya ada di transport layer dan pada dasarnya si UDP itu memiliki karakteristik yang cepat kerjanya, pengiriman datanya lebih cepat, bebannya rendah, tidak memerlukan tanda terima, tidak mengirimkan ulang data yang hilang atau rusak, dan akan mengirimkan data atau potongan data ke protokol di layer atasnya sesuai dengan urutan dia menerimanya, bukan sesuai dengan urutan dari pengiriman. Karena pada pengiriman model paket switching bisa saja jalur yang digunakan berbeda, sehingga saat tiba di tujuan urutan potongan data yang diterima itu sudah tidak teratur. Nah, kalau TCP itu sifatnya reliable, dapat dipertanggungjawabkan, ada tanda terima, acknowledgement, ada pengiriman ulang jika datanya hilang atau rusak, dan akan mengirimkan data ke layer di protokol di atasnya saat di sisi penerimaannya sesuai dengan urutan pengiriman. Ya. Jadi yang menggunakan UDP di sini dicontohkan ada IP teleponi, streaming video yang sifatnya perlu kecepatan. Sedangkan pada TCP, misalnya pada email dan HTTP, itu yang memerlukan reliabilitas. Nah, di sini secara rata-rata jumlah paket UDP yang lewat di jaringan internet itu sebesar 14% dari seluruh paket yang lewat. Kalau paket sebenarnya kita bicara di layer 3 ya, tapi dalam paket itu kan ada kargonya segmen atau kargonya adalah datagram. Nah, berarti di sini yang kargonya datagram, yang UDP itu kurang lebih adalah 14%. Secara rata-rata juga besar data UDP yang lewat itu sekitar hanya 6% dari seluruh data. Jadi kalau jumlah paketnya 14%, besar datanya hanya 6%. Karena rata-rata ya paket IP versi 4 atau IP versi 6 yang isi dalamnya adalah datagram UDP itu ukurannya kecil-kecil. Nah, ini berdasarkan riset tahun 2002 sampai 2009. Mari kita lihat dulu di headernya itu perbedaan utamanya apa sih? Pada sisi sebelah kiri kalian bisa lihat ada TCP header dan pada sisi sebelah kanan ada UDP datagram header. Ada bagian yang sama, dalam hal ini kalian bisa lihat ada informasi berupa source port dan destination port. Kedua-duanya ada dengan ukuran yang sama. Lalu pada TCP ada sequence number, acknowledgement number, tidak ada di UDP. Juga ada header length, reserve, control bit, window, checksum, urgent. Ya. Yang sama hanyalah satu lagi adalah checksum di sini. Besarnya adalah 16 bit. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa UDP itu memiliki header lebar panjang total adalah 8 byte saja, sedangkan TCP 20 byte. Itu artinya untuk setiap potongan data yang dikirim dengan TCP akan ada tambahan header atau tambahan beban overhead 20 byte. Dan untuk setiap potongan yang dikirim dengan UDP ada tambahan header atau tambahan overhead 8 byte. Jika jumlah potongan yang dikirimkan banyak, berarti itu kurang lebih ada 12 byte yang sifatnya menjadi faktor pengalian ya. Kalau 12 byte misalnya ada 1000 potong ya menjadi 12.000 byte header tambahannya. Itu bukan datanya, hanya header tambahannya. Tapi tentu saja kita tidak bisa serta-merta bilang, oh kalau gitu lebih bagus UDP Pak. Tidak, masing-masing punya penggunaannya sendiri. Mari kita lihat gambaran umumnya dulu. TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang dinyatakan pada nomor standar Request for Comment RFC 793 dengan fungsi tambahan Establishing Session, Same Order Delivery,
reliable delivery, dan flow control. Saya akan bahas singkat di sini. Si TCP akan menambahkan tadi 20 byte overhead untuk setiap data yang dienkapsulasi, dan yang menggunakan contohnya adalah web browser, email client, file transfer, dan semua aplikasi lain yang membutuhkan reliabilitas datanya nyampe atau tidak nyampe nih, ketahuan. Fungsi tambahannya yang pertama, establishing a session, artinya TCP akan membuka sesi koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data, dan sesudah mengirimkan data akan menutup sesi koneksi. Nah, nanti detail proses buka dan tutup sesi koneksi itu akan dibahas di video yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk subscribe untuk menyaksikan kapan itu akan tayang. Berikutnya, fungsi tambahan TCP adalah same order delivery, karena tadi seperti yang saya informasikan, pengiriman pada model paket switching bisa melalui banyak jalur. Bisa saja dikirimkan urutan 1, 2, 3, sampai di tujuannya adalah 2, 1, 3. Nah, pada TCP dia mengetahui ini potongan nomor 2, nomor 1, nomor 3, karena ada nomor segmen ya. Sehingga bisa diurutkan kembali menjadi data utuh, 1, 2, 3 ditempel, lengkap, baru diproses untuk dikirimkan ke protokol di layer atasnya. Fungsi yang ketiga adalah reliable delivery. Reliable berarti dapat dipertanggungjawabkan. Bukan berarti setiap ada jaminan 100% nyampe, tidak, tapi ketahuan nyampe atau tidaknya. Nah, untuk menjamin reliabilitas ini, maka ada operasi tracking transmitted data, acknowledging received data, dan retransmisi data yang tidak di-acknowledge. Untuk melakukan manajemen tersebut, digunakan informasi yang ada pada di headernya, khususnya tadi ada sequence number, acknowledgement number, window size, dan yang lainnya. Proses ini, 3 operasi ini, itu merupakan beban tambahan buat bandwidth jaringan. Dan tidak selalu dibutuhkan, tergantung jenis komunikasinya. Fungsi tambahan terakhir adalah flow control, di mana karena jaringan memiliki sumber daya terbatas, sumber daya memori, bandwidth, dan kemampuan proses terbatas, maka diperlukan mekanisme untuk mengontrol kecepatan kirim. Nah, TCP merupakan protokol yang aware atau sadar terhadap kondisi ini dan bisa mendukung proses pengaturan kecepatan kirim secara dinamis, tidak statis, artinya bisa berubah-ubah on the fly ya. Dan ini disesuaikan dengan kemampuan media, kemampuan host penerima, ya, dan kondisi di lapangan. Jadi flow control bisa mencegah kehilangan segmen pada jaringan dan mengurangi jumlah retransmisi. Karena kalau si jaringannya tidak siap atau sisi penerima tidak siap, toh dikirim banyak-banyak sekaligus juga istilahnya tidak akan bisa diproses, gitu ya. Jadi ini secara tidak langsung mencegah overtaxing atau penggunaan berlebihan dari sumber daya jaringan. Konsep kerja flow control inilah juga yang memungkinkan jaringan internet kita tetap relatif stabil, karena tidak setiap pengirim serta-merta mengirimkan dengan bandwidth kemampuan maksimumnya untuk dikirim ke penerima. Nah, ini contoh komunikasi TCP. Misalnya di sisi kiri di sini ada sebuah klien yang mau mengupload 6 buah segmen ke FTP server di sini, ya. Dari sini ke sini melalui jaringan internet gitu. Protokol yang digunakan file transfer protocol adalah protokol yang memanfaatkan TCP di layer 4-nya. FTP sendiri adalah protokol layer 7. Nah, misalnya dia mengirimkan 3 potongan pertama, potongan 1, potongan 2, potongan 3, dan dia menunggu dulu. Jadi, nunggu dulu ceritanya sampai di FTP server menerima potongan 1, 2, 3, FTP server memberikan kemudian tanda terima, acknowledgement, dikirim kembali. Selama proses pengiriman kembali ini, maka si klien standby, dia ngerem dulu. Jangan kirim dulu, pastikan dulu 3 potongan pertama nyampe, gitu ya. Nah, sesudah acknowledgement-nya diterima oleh si klien, barulah si klien mengirimkan lagi potongan sisa berikutnya. Misalnya di sini potongan 4, 5, dan 6. Ternyata si potongan 4, 5, dan 6 ini tidak nyampe. Mungkin sebagian tidak nyampe, mungkin juga nyampe ke FTP server, tapi si FTP servernya mengirimkan acknowledgement-nya telat dan atau si acknowledgement-nya hilang di tengah jalan. Ya, anggaplah sajalah di sini pada kasus ini segmennya tidak diterima, sehingga ya si FTP tidak mengirimkan segmen acknowledgement. Intinya si pengirim tidak mendapatkan acknowledgement, tidak ada tanda terima. Maka setelah waktu tertentu si klien menganggap bahwa hey,
Ini berarti hilang atau rusak, maka saya kirim ulang. Resend lagi. Segmen 4, 5, dan 6. Kali ini ceritanya nyampe ke tujuan dengan selamat. Baru kemudian si FTP server mengirimkan sebuah TCP acknowledgement yang diterima oleh si klien. Baru dianggap nanti komunikasi yang 4, 5, dan 6 tadi berhasil sampai. Dan begitu seterusnya. Nah, ini penjelasan lebih detail tentang header TCP. Saya tidak akan bahas terlalu mendalam dulu. Di sini ada source port 2 byte, destination port 2 byte ya, untuk nomor port sumber dan tujuan, sequence number 4 byte, acknowledgement number 4 byte, data offset 4 bit, reserve 6 bit, flex 6 bit, window 2 byte, ini window size sebenarnya, checksum 2 byte, urgent pointer 2 byte, dan options 4 byte. Kalau ada option tambahan dari TCP. Jadi kita akan bahas ini lebih detail di video penjelasan tentang pembukaan sesi koneksi di TCP. Di sini kita akan lihat secara umum saja. Kemudian kita lanjut ke protokol kedua, UDP. User Datagram Protocol itu adalah protokol sederhana yang tidak berorientasi koneksi atau connectionless. Standarnya request for comment RFC 768. Nanti setiap potongan data dari UDP disebut datagram, dan kelebihan utama dari UDP adalah overhead yang rendah, di mana besar enkapsulasi tiap segmen hanya 8 byte dan tidak memerlukan tanda terima. Datagram kemudian akan dikirimkan dengan metode usaha terbaik, best effort, tapi metode usaha terbaik ini bukan jaminan akan nyampe 100%. Mayoritas sih nyampe, tapi tidak akan ada jaminannya, tidak ketahuan. Jadi ini dimasukkan dalam kategori unreliable delivery. UDP juga tidak melakukan rekonstruksi data, karena datagram yang diterima akan diurutkan sesuai waktu penerimaan saja. UDP juga tidak mendukung flow control, dan aplikasi contoh yang menggunakan adalah DNS, video streaming, VoIP, dan yang lainnya. Yang biasanya ukurannya kecil-kecil, potongannya kecil-kecil, tapi butuh kecepatan pengiriman yang lebih agresif, lebih cepat. Ini contoh komunikasi UDP, masih dengan kasus yang sama. Klien mau mengirimkan 6 potong datagram ke TFTP server, Trivial File Transfer Protocol server. Di sini TFTP menggunakan pada layer 4-nya adalah protokol UDP, sehingga si klien akan mengirimkan saja seluruh datanya. Saya punya potongan 1 sampai 6, saya akan kirimkan potongan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kirim ke sana. Kalaupun nyampe semuanya, dalam kasus ini semuanya nyampe, si TFTP server pun tidak akan memberikan jawaban, tidak akan memberikan acknowledgement. Tidak ada memberikan kepastian bahwa saya sudah menerima. Jadi kepastian sudah menerimanya harus dilakukan dengan mekanisme lain. Misalnya aplikasinya yang harus ngecek lagi apakah sudah tersedia filenya, apakah nilai checksumnya sama atau tidak. Itu artinya di protokol yang lain yang harus ngecek. Si protokol UDP-nya sendiri tidak melakukan itu. Jadi UDP pada sisi klien tidak mengetahui nyampe atau tidak nyampe, dan UDP pada sisi server juga tidak memberikan laporan bahwa sudah sampai ataupun tidak sampai. Ini header UDP, di mana source port, destination port juga sama dengan di TCP. Length ada 2 byte dan checksum 2 byte. Selesai bagi bagi UDP, karena ukurannya memang pendek. Nah, saya sampaikan sedikit rangkuman. Jadi TCP adalah akronim dari Transmission Control Protocol, UDP adalah User Datagram Protocol. Nama protokol data unitnya adalah segmen untuk TCP, datagram untuk UDP. Tipe koneksi TCP connection oriented dengan membuka sesi koneksi, UDP tidak membuka sesi koneksi. Dan aplikasi yang menggunakan TCP adalah yang membutuhkan reliabilitas tinggi, sedangkan pada UDP adalah aplikasi yang memerlukan pengiriman cepat dan efisien. Game, live broadcasting, communication, query kecil. Kenapa? Karena ada reliabilitas pada TCP tapi tidak ada reliabilitas pada UDP. Headernya 20 byte berbanding 8 byte, data flow control hanya di TCP, check error ada di TCP dan UDP, tapi UDP tidak punya mekanisme pengiriman ulang. Tanda terima hanya di TCP dan pengurutan hanya di TCP. Nah, protokol-protokol yang menggunakan TCP ada sangat banyak. Di sini saya hanya sajikan beberapa contohnya. Misalnya protokol web, HTTP, FTP, Simple Mail Transfer Protocol untuk email, Telnet,
NFS, terus POP, terus NetBIOS, BGP, IRC, dan seterusnya. Banyak sekali. UDP juga sebenarnya banyak yang pakai. Karena UDP didesain untuk beban yang rendah, dan UDP tidak punya mekanisme resend dan flow control, tidak ada sesi koneksi yang dibuka, maka aplikasi yang menggunakan UDP itu umumnya adalah aplikasi yang memiliki karakteristik. Pertama, bisa mentoleransi kehilangan sebagian data dan membutuhkan delay yang sangat kecil. Kedua, aplikasi dengan permintaan sederhana dan reply sederhana, artinya ukuran data yang dikirimkan tidak besar ya, dan informasinya terkandung di dalam satu datagram sudah memadai. Lalu unidirectional communication, searah yang tidak memerlukan reliabilitas, atau di mana sisi reliabilitasnya aplikasi yang nanggung. Seperti tadi saya contohkan. Maka untuk ngecek ada atau enggak tuh file yang masuk ke TFTP server, maka si aplikasi TFTP servernya yang harus mengecek, bukan si UDP-nya. Nah, protokol yang pakai UDP diantaranya adalah Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, Domain Name System, Simple Network Management Protocol, TFTP, Trivial File Transfer Protocol, VoIP, Voice over Internet Protocol, dan IPTV yang sifatnya perlu kecepatan pengiriman tinggi. Nah, ada nggak protokol yang pakai dua-duanya? Jawabannya ada. Contohnya DNS. DNS by default, kalau hanya query dari klien untuk menanyakan alamat IP sekian dari domain ini berapa, itu pakai UDP port 53. Tapi DNS server yang perlu melakukan sinkronisasi itu menggunakan TCP port 53. Karena dia perlu menjamin bahwa ini sinkronisasinya berhasil atau tidak. Lalu beberapa protokol seperti utility dan diagnostik, echo, discard, time protocol juga bisa memanfaatkan baik TCP maupun UDP. Nah, demikian penjelasan singkat tentang protokol TCP dan UDP. Pada video selanjutnya jangan ketinggalan, ada port number di jaringan komputer, dan tentu saja pembahasan lebih dalam tentang pembukaan sesi koneksi, penutupan koneksi, dan nanti ada windowing pada TCP seperti apa. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian undur diri, terima kasih, bye-bye.